Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Diah dan Bu Oriza, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas A. Di sini kami kelompok 6 ingin mereview jurnal dengan judul Public Companies Cybersecurity Risk Disclosure. Oke, baik. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizky Amanda dengan akhiran NPM 002. Yang kedua ada Desiti Wahyuningsi dengan NPM akhiran 008. Yang ketiga ada Nanda Kanisa dengan NPM 018. Dan yang keempat ada Salsa Fitriandani dengan akhiran NPM 033. Baik, untuk identitas jurnalnya, jurnalnya yang berjudul Public Companies Cybersecurity Risk Disclosure diambil dari jurnal International Journal of Accounting Information System pada tahun 2020 dengan peneliti Leigawa Thomas G. Calderon Feng Chenteng. Oke, baik, kita langsung saja ke abstraknya. Untuk abstraknya sendiri, meskipun risiko keamanan siber sangat signifikan dan dapat berdampak signifikan terhadap operasi bisnis dan integritas pelaporan keuangan, penelitian empiris mengenai tren dan praktik pengungkapan risiko keamanan siber di perusahaan publik masih terbatas. Dalam studi ini, kami melakukan studi longitudinal terhadap konten dan karakteristik linguistik dari praktik pengungkapan risiko keamanan siber perusahaan publik serta faktor-faktor yang dapat mendorong tren pengungkapan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa dua risiko keamanan siber yang paling sering diungkapkan adalah risiko gangguan layanan atau operasi dan risiko pelanggaran data. Baik, introduction. Kemajuan teknologi informasi membawa resiko dan ancaman insiden keamanan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data dan informasi yang dimiliki oleh banyak perusahaan telah diretas, dilihat oleh entitas yang tidak berwenang, dibagikan kepada musuh, dan dicuri. Nah, pada tahun 2011, SEC mengeluarkan Corporate Finance Disclosure Guidance, topik nomor 2, cybersecurity, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan potensi risiko keamanan siber dan insiden materi siber yang terjadi. Pada bagian pertama penelitian, menganalisis pengungkapan keamanan siber yang dikumpulkan dari laporan 10K dari 112 perusahaan yang dimulai dari tahun 2007 hingga 2018, dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah kata yang mengungkapkan risiko keamanan siber secara keseluruhan meningkat secara signifikan dari tahun 2007 hingga 2018. Penulis menyelidiki penggunaan bahasa litigius sebelum dan sesudah 2011 selama 12 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan risiko insurans dan peningkatan yang signifikan ketika insiden pelanggaran keamanan siber terjadi. Nah, pada bagian yang kedua penelitian, penulis menyelidiki faktor-faktor yang mendorong perubahan pengungkapan keamanan siber dari tahun 2007 hingga 2018 dengan model variabel prediksi seperti tingkat umum risiko keamanan siber dalam bisnis, ukuran perusahaan atau pendapatan, profitabilitas atau ROA, industri, perubahan auditor, perubahan eksekutif, dan insiden siber sebelumnya. Oke, selanjutnya ada 3 variabel dependen yang mewakili fitur linguistik pengungkapan risiko keamanan siber. Yang pertama, jumlah total kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan siber. Yang kedua, tingkat kemudahan membaca atau readability pengungkapan keamanan siber. Yang ketiga, bahasa hukum atau litigius yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan siber. Nah, untuk yang pertama, hasil dengan jumlah kata sebagai variabel dependen, perusahaan dengan persentase aset tidak berwujud yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan lebih sedikit informasi tentang risiko keamanan siber. Nah, untuk yang kedua yaitu hasil dengan readability sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan siber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan layanan serta perbankan lebih mudah dibaca.
Nah, untuk yang ketiga yaitu hasil dengan litigious sebagai variable dependence menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan siber di industri tersebut secara signifikan mengandung bahasa hukum yang lebih banyak daripada pengungkapan di industri lainnya. Keamanan cyber. Menurut tim kesiapan darurat komputer Amerika Serikat, keamanan cyber didefinisikan sebagai aktivitas, kemampuan atau keadaan di mana sistem informasi dan komunikasi dan segala informasi yang ada di dalamnya terlindungi dari kerusakan, penggunaan, atau modifikasi yang tidak sah dan eksploitasi. Risiko keamanan cyber pastinya akan mengincar setiap perusahaan setiap harinya. Beberapa pelanggaran cyber tingkat tinggi yang pernah terjadi seperti pelanggaran cyber Equifax, serangan ransomware WannaCry, dan pelanggaran data Capital One yang terjadi pada 2019. Pelanggaran cyber ini tentunya dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup signifikan bagi setiap perusahaan. Namun, menurut studi Deloitte mengungkapkan bahwa dampak langsung dari pelanggaran keamanan cyber seringkali jauh lebih kecil dibanding dengan dampak tersembunyinya yang bisa saja melebihi 90% dari total kerugian. Selanjutnya, pengungkapan risiko keamanan cyber. Mengingat dampak signifikan dari serangan cyber tingkat tinggi yang pernah terjadi, pengungkapan risiko keamanan cyber yang dihadapi oleh perusahaan publik dan cara pengelolaan risiko ini menjadi semakin penting bagi para pemangku kepentingan. Untuk membuat penilaian berdasarkan informasi, pada tahun 2019, SIC menerbitkan Panduan Pengungkapan CF. Menurut panduan pengungkapan ini, perusahaan publik harus mengungkapkan dalam pengajuan SIC mereka risiko insiden dunia maya yang merupakan salah satu faktor paling signifikan yang membuat investasi di perusahaan menjadi spekulatif atau beresiko. Panduan pengungkapan SIC menyatakan bahwa meskipun tidak ada persyaratan pengungkapan yang secara eksplisit mengacu pada risiko keamanan cyber dan insiden cyber, sejumlah persyaratan pengungkapan mungkin mewajibkan pendaftar untuk mengungkapkan risiko dan insiden tersebut. Pengungkapan risiko keamanan cyber berkaitan dengan risiko potensi serangan cyber material yang mungkin dihadapi perusahaan. Pengungkapan risiko ini harus mencakup informasi spesifik tentang sifat risiko dan bagaimana setiap risiko mempengaruhi bisnis perusahaan. Selain itu, pengungkapan risiko keamanan cyber harus konsisten dengan mengungkapkan risiko operasional dan kerugian lainnya, dan perusahaan publik harus meninjau kecukupan pengungkapan risiko keamanan cyber dan insiden cyber. Setelah terjadinya pelanggaran tingkat tinggi pada tahun 2017, SIC kemudian memperbarui panduan bagi perusahaan publik untuk pengungkapan risiko dan insiden keamanan cyber pada tahun 2018. Terdapat dua topik yang dibahas dalam pedoman tahun 2018, namun tidak dikembangkan dalam pedoman tahun 2011. Di antaranya adalah pentingnya prosedur keamanan cyber dan insider trading. Pada panduan 2018 juga memperjelas bahwa perusahaan disarankan untuk meninjau 8 hal penting ketika mengevaluasi risiko keamanan cyber dan insiden keamanan cyber, yaitu yang pertama, terjadinya insiden cyber, yang kedua, kemungkinan potensi insiden dunia maya, yang ketiga, tindakan preventif untuk mengurangi risiko keamanan cyber, yang keempat, risiko keamanan cyber yang berkaitan dengan sifat bisnis atau operasi perusahaan, yang kelima, biaya untuk menjaga risiko keamanan cyber seperti perlindungan asuransi, yang keenam, kerugian reputasi, yang ketujuh, biaya yang berkaitan dengan peraturan baru yang ada atau yang akan timbul, dan yang terakhir yaitu risiko litigasi.
Perbedaan penting lainnya yaitu pada panduan tahun 2018 menekankan bahwa perusahaan harus menghindari pengungkapan umum terkait keamanan cyber serta memberikan informasi yang spesifik bagi pengguna atau yang berguna bagi investor. Karena sifat resiko keamanan cyber sangat bervariasi dan mungkin dapat berdampak berbeda pada setiap entitas bisnis, SEC mengharapkan perusahaan untuk menyesuaikan pengungkapan mereka dengan resiko keamanan cyber yang spesifik. Selain itu, linguistik pengungkapan memainkan peran yang penting. Bahasa dan keterbacaan adalah kunci komunikasi yang efektif. Ciri-ciri linguistik dapat mempengaruhi persepsi pembaca terhadap nilai yang disampaikan melalui suatu pengungkapan. Meskipun pedoman 2018 disetujui secara bulat oleh komisaris SEC, beberapa komisaris merasa bahwa pedoman baru tersebut tidak cukup efektif. Seperti Ketua SEC Jay Clayton yang menyatakan bahwa keamanan cyber dan risiko yang terkait dengannya berkembang setiap hari dan panduan lebih lanjut mungkin diperlukan seiring SEC terus mengevaluasi perkembangan risiko keamanan cyber. Pada studi ini akan mencoba pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu pada bagian pertama penulis akan mengeksplorasi konten pengungkapan keamanan cyber, lokasi, dan linguistik. Penelitian ini akan berfokus secara eksklusif pada pengungkapan risiko keamanan cyber dalam laporan 10K. Penelitian ini berfokus pada 6 komponen pengungkapan isi. Yang pertama, risiko terkait gangguan layanan atau operasi. Yang kedua, risiko terkait hilangnya data. Yang ketiga, risiko terkait dengan biaya yang tidak mencukupi untuk cakupan asuransi keamanan cyber. Yang keempat, risiko terkait potensi peraturan baru. Yang kelima, pengungkapan insiden cyber, dan yang keenam yaitu prosedur keamanan cyber. Pada bagian kedua penelitian ini penulis atau peneliti menyelidiki faktor-faktor yang mungkin mendorong pengungkapan risiko keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018. Selanjutnya, variabel dependen dan independen yang digunakan dalam bagian penelitian ini dijelaskan pada slide selanjutnya. Variabel dependen. Penulis menggunakan 3 model regresi terpisah untuk menguji faktor-faktor yang mungkin mendorong jumlah total kata yang digunakan untuk pengungkapan risiko keamanan cyber. 2. Keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. 3. Bahasa litigasi yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Variabel independen. Meskipun banyak faktor yang terkait dengan pengungkapan, penulis membatasi model pada 6 variabel independen terkait spesifik perusahaan, 2 variabel independen terkait industri dan lingkungan hidup, dan 2 variabel independen yang terkait dengan regulasi. 6 variabel independen yang terkait dengan spesifik perusahaan diantaranya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung mengungkapkan tingkat pengungkapan risiko naratif yang lebih tinggi dalam laporan perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Perusahaan-perusahaan yang menguntungkan biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengungkapan diskresioner. Selanjutnya, variabel insiden sebelumnya merupakan indikator risiko masa lalu dan potensi biaya di masa depan dalam kaitannya dengan litigasi dan hilangnya pangsa pasar yang tidak mengungkapkan insiden keamanan cyber. Dalam konteks tersebut, ini adalah ukuran spesifik perusahaan mengenai risiko keamanan cyber yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, proporsi aset tidak berwujud
terhadap total aset sebagai indikator kemungkinan aset perusahaan yang signifikan dapat dicuri dari perusahaan tersebut melalui pelanggaran keamanan cyber. Beberapa perusahaan memiliki kekayaan intelektual yang disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat meningkatkan resiko pencurian melalui pelanggaran keamanan cyber. Selanjutnya, pergantian auditor. Faktor independen terkait spesifik perusahaan selanjutnya yaitu perubahan auditor. Perubahan auditor menunjukkan kemungkinan bahwa auditor baru akan mendesak manajemen untuk mengungkapkan masalah keamanan cyber yang dapat mempengaruhi pengendalian internal dan laporan keuangan. Faktor independen lainnya yang terkait dengan spesifik perusahaan yaitu perubahan eksekutif. Perubahan suatu kepemimpinan senior suatu organisasi seperti CEO atau presiden atau ketua dewan dapat memicu perubahan dalam mekanisme tata kelola perusahaan serta berdampak pada tingkat pengungkapan dalam pengajuan tahunan SIC. Selanjutnya yaitu faktor independen yang terkait dengan industri dan lingkungan dibagi menjadi dua faktor independen yaitu industri dan indeks risiko. Faktor independen selanjutnya yaitu regulasi atau peraturan dibagi menjadi dua yaitu SIC 2011 dan SIC 2018. Seperti yang kita ketahui, regulasi menetapkan pengungkapan yang diwajibkan bagi pendaftar SIC. Namun SIC menawarkan panduan dari waktu ke waktu untuk memperjelas atau melengkapi peraturan sebelumnya. Dokumen panduan SIC pada tahun 2011 dan 2018 berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pengungkapan keamanan cyber. Dokumen ini juga memperjelas ekspektasi SIC terhadap pengungkapan keamanan cyber. Oleh karena itu, penulis memperkirakan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi setelah pedoman tahun 2011 dan setelah pedoman tahun 2018. Pertanyaan penelitian. Terdapat 4 pertanyaan penelitian. Pada bagian pertama dari penelitian ini mengeksplorasi 3 pertanyaan penelitian dan bagian kedua dari penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian keempat. Periode penelitian adalah tahun 2007 sampai 2018. Pertanyaan pertama yaitu apa isi pengungkapan resiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Pertanyaan kedua, apa saja lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Pertanyaan ketiga, apa linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Pertanyaan keempat, faktor apa yang mendorong perubahan pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Pemilihan sampel. Penulis menggunakan metode pengambilan sampel acak bertingkat atau stratified random sampling untuk menghasilkan sampel yang bisa atau cukup mewakili entitas yang diuji. Dibandingkan dengan metode pengambilan sampel sederhana, sampel acak bertingkat memiliki representasi yang lebih setara untuk setiap industri, kelompok. Peneliti membatasi sampel pada perusahaan publik Amerika Serikat yang terdaftar di Compustat dari tahun fiskal 2007 hingga 2018. Penulis menghasilkan 7 sektor industri berdasarkan standar klasifikasi industri global setelah mengecualikan sektor industri yang menyumbang kurang dari 5% dari total jumlah perusahaan Amerika Serikat. 7 sektor industri tersebut diantaranya yaitu industri energi, material, industri, kebijakan konsumen, kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi. Dalam setiap sektor industri akan dipilih kumpulan perusahaan terbesar dengan
GICS 4 digit yang identik. Berikut merupakan sektor industri dan perusahaan terpilih dapat dilihat dari tabel 2. Alat dan metode pengkodaan. Pada bagian pertama dari penelitian, penulis mulai menyelidiki tren dan pola pengungkapan keamanan cyber, lokasi, dan karakteristik linguistik. Untuk mengidentifikasi konten dan lokasi pengungkapan, pertama-tama penulis mengunduh laporan 10K dari setiap perusahaan yang dipilih dalam sampel untuk periode 2007 hingga 2018. Secara manual, penulis mengonfirmasi bahwa konten yang diidentifikasi oleh setiap pencarian kata kunci adalah pengungkapan keamanan cyber yang valid. Untuk selanjutnya, penulis mengekstrak pengungkapan keamanan cyber secara manual dan mengunggahnya ke aplikasi atlas.di. Mengklasifikasikan setiap pengungkapan ke dalam 6 kategori konten yang diidentifikasi pada tabel 3. Klasifikasi 6 kategori konten yang diidentifikasi diantaranya yaitu risiko layanan operasi atau risiko yang terkait dengan gangguan layanan operasi. Yang kedua, risiko terkait hilangnya data. Yang ketiga, risiko asuransi atau risiko yang terkait dengan cakupan asuransi yang tidak memadai. Yang keempat, risiko yang terkait dengan potensi regulasi baru. Yang kelima, kasus insiden cyber. Yang keenam, prosedur keamanan cyber. Langkah yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan isi, penulis menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menganalisis ciri kebahasaan, termasuk keterbacaan dan penggunaan bahasa yang sah. Untuk indeks keterbacaan, penulis menggunakan TextStat 0.5.1 yang merupakan Python paket yang digunakan banyak peneliti di berbagai disiplin ilmu untuk menghitung statistik dari teks guna menentukan keterbacaan, kompleksitas, dan tingkat keamanan korpus tertentu. Pada bagian kedua dari penelitian ini, peneliti menguji faktor-faktor yang mendorong praktik pengungkapan keamanan cyber selama periode penelitian, dengan membangun 3 model empiris untuk menguji kemungkinan pendorong pengungkapan keamanan cyber. Kemudian ada hasil. Kami menyajikan hasilnya dalam 2 bagian. Bagian pertama berfokus pada konten, lokasi, dan linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam laporan 10K. Yang kedua, merinci analisis mengenai pendorong pengungkapan keamanan cyber. Yang pertama, pengungkapan isi, lokasi, dan linguistik yang dibuktikan pada gambar tersebut. Tabel 4 merangkum konten dan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam laporan 10K dari tahun 2007 hingga 2018. Panel A pada tabel 4 melaporkan jumlah kata untuk setiap kategori konten. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar kata dalam pengungkapan risiko keamanan cyber perusahaan dikaitkan dengan risiko terkait gangguan layanan atau operasi akibat serangan cyber sebesar 40,92% dan risiko kerugian data rahasia sebanyak 44,20%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat risiko kehilangan data rahasia dan risiko terkait gangguan layanan atau operasi area fokus utama untuk pengungkapan risiko keamanan cyber. Hal tersebut
tidak mengherankan karena mengingat kesuksesan perusahaan terletak pada layanan intinya atau operasi. Demikian juga fokus pada hilangnya data rahasia kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya jumlah insiden keamanan cyber tingkat tinggi yang terkait dengan pelanggaran data rahasia, gangguan layanan, ataupun pelanggaran privasi yang merupakan masalah material yang terlihat, yang berdampak dan berpotensi merusak kinerja keuangan perusahaan dan pemangku kepentingannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada gambar panel B dan juga panel C, yang mana pada panel B melaporkan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K. Dan panel C menunjukkan hasilnya. Selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci mengenai panel B dan panel C. Yang pertama ada panel B pada tabel 4 yang melaporkan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K, yang mana sebagian besar pengungkapan risiko keamanan cyber terletak pada item 1A dari pengajuan 10K sebanyak 84,70%, yang merupakan bagian utama dalam pengungkapan berbagai risiko yang dihadapi pendaftar. Oleh sebab itu, wajar jika risiko keamanan cyber diungkapkan pada bagian tersebut. Nah, beberapa perusahaan yang memfokuskan utama untuk pengungkapan risiko keamanan cyber tidak mengherankan mengingat kesuksesan perusahaan yang terletak pada layanan intinya yang mengungkapkan risiko keamanan cyber dalam pernyataan berwawasan ke depan sebesar 8,81% dan sejumlah kecil perusahaan 3,55% yang mengungkapkan risiko-risiko pada butir 7. Relatif sedikit perusahaan yang mengungkapkan risiko ini pada butir 1 sebesar 2,33% dan butir 8 sebesar 0,61%. Oleh karena itu, masalah yang menjadi perhatian dalam pengungkapan 10K adalah kemungkinan adanya manajemen perusahaan dan pengacara akan menyaring kata-kata dengan hati-hati yang akan digunakan dalam pengungkapan keamanan cyber, yang kemudian akan menghasilkan pengungkapan dengan boilerplate dan variasi kata yang seminimal mungkin. Untuk menilai apakah perusahaan menggunakan berbagai kata atau kata yang sama dalam pengungkapannya, yang digunakan dalam setiap tahun masa studi. Kemudian ada panel C. Untuk penjelasan rincinya, pada tabel 4 yang pada gambar yang sebelumnya menunjukkan hasilnya. Yang menarik yakni 23 kata yang sama muncul di antara kata-kata tahunan tersebut, 20 teratas selama sebagian besar periode, yang kemudian kami lengkapi dengan analisis 20 kata teratas dengan pemeriksaan sejauh mana penggunaan sekumpulan kata kunci yang diturunkan langsung dari panduan SEC 2011. Fenomena tersebut terjadi semisal jumlah kata yang mendominasi pengungkapan relatif sedikit, namun kata kunci SEC tidak digunakan secara seragam selama bertahun-tahun, dan perubahan pola penggunaan muncul setelah tahun 2011. Oleh karena itu, frekuensi penggunaan 10 SEC teratas kata kunci meningkat secara bertahap hingga pada tahun 2010, yang kemudian diikuti dengan pola peningkatan penggunaan yang konsisten setelah tahun 2011.
Kemudian ada tabel 5 seperti pada gambar tersebut yang menyajikan koefisien C antara isi pengungkapan dan lokasi pengungkapan. Koefisien C bervariasi antara 0 dan 1. Sebagaimana didokumentasikan dalam penelitian ini, item 1A merupakan lokasi pengungkapan yang dominan dari tahun 2007 hingga 2018, seperti yang ditampilkan pada tabel 5 pada gambar tersebut. Item 1A memiliki koefisien C tertinggi dengan seluruh isi pengungkapan terkecuali resiko regulasi dan insiden cyber yang sebaliknya. Resiko regulasi paling sering diungkapkan pada butir 1 dan insiden keamanan cyber yang paling sering diungkapkan pada butir 7. Pada laporan yang mana menjelaskan koefisien C sama dengan 0,11. Selanjutnya, pola dan tren lokasi pengungkapan yang dibuktikan seperti gambar tersebut, yang menjelaskan pola lokasi pengungkapan dari tahun 2007 hingga 2018, yang menunjukkan bahwa butir 1A tampaknya merupakan item yang paling banyak diungkapkan. Lokasi yang sering digunakan untuk pengungkapan keamanan cyber dan terdapat peningkatan nyata dalam pengungkapan item 1A dari tahun 2007 hingga 2018. Perusahaan mulai menggunakan pernyataan berwawasan ke depan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber pada tahun 2011 dan penggunaannya terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2018. Sepanjang periode penelitian dari 2007 sampai 2018, perusahaan jarang mengungkapkan risiko keamanan cyber pada item 1, butir 7, dan juga butir 8. Kemudian, tren di bidang konten dan keterbacaan yang dijelaskan pada tabel 6 melaporkan jumlah kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan risiko di setiap area konten dari tahun 2007 hingga 2018 yang dibuktikan dengan gambar-gambar tersebut. Nah, kami menggunakan analisis regresi linier untuk menguji tren pengungkapan risiko keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018 dengan total jumlah kata, keterbacaan, dan bahasa sebagai variabel independen. Dalam analisis regresi linier, kita punya satu variabel independen yang mana pada tabel 6 tersebut melaporkan jumlah kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan risiko di setiap area konten dari tahun 2007 hingga 2018 menghasilkan bahwa terdapat tren peningkatan tahunan yang signifikan secara statistik dalam pengungkapan informasi semua area konten terkecuali bagian risiko peraturan dan bagian prosedur. Dengan jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan keamanan cyber risiko peraturan dan prosedur keamanan cyber yang tidak menunjukkan perubahan signifikan selama bertahun-tahun. Namun, kami melihat adanya lonjakan pengungkapan risiko peraturan di tahun 2018. Kami menemukan 58% dari risiko peraturan yang diungkapkan pada tahun 2018 terkait dengan peraturan perlindungan atau bisa disebut GDPR yang berlaku efektif pada tanggal 25 Mei 2018. Seperti halnya pengungkapan risiko peraturan terkait dengan keamanan cyber dalam 10K. Selanjutnya,
gambar tabel 7 yang menjelaskan mengenai penyajian hasil regresi linier untuk menunjukkan tren keterbacaan selama periode penelitian, yang mana variabel terikat merupakan konsensus keterbacaan dan variabel bebasnya merupakan tahunan. Dan keterbacaan keseluruhan pengungkapan keamanan cyber semakin menurun tahun khususnya pada bagian pengungkapan risiko pelayanan dan operasional serta pengungkapan bagian risiko data. Selanjutnya, tren penggunaan bahasa yang bersifat litigasi yang dibuktikan dengan gambar tabel 8 yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum. Nah, risiko litigasi disebutkan dalam panduan 2011 dan panduan 2018, seperti yang ditampilkan pada tabel tersebut dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan risiko asuransi dan insiden pelanggaran keamanan cyber. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam praktik keterbukaan yang dibuktikan dalam tabel 9 pada gambar tersebut. Nah, kemungkinan besar pedoman tahun 2011 bukanlah satu-satunya pendorong tren pengungkapan yang diamati pada bagian pertama penelitian ini. Mempertimbangkan resiko keamanan cyber terus meningkat dari waktu ke waktu, besar kemungkinan perusahaan akan mengungkapkan resiko keamanan cyber tanpa panduan 2011. Oleh sebab itu, kami menggunakan regresi linier berganda model 1, 2, dan 3 yang dijelaskan seperti sebelumnya. Nah, untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin menjelaskan tren pengungkapan risiko keamanan cyber, meskipun variabel independen dalam ketiga model tersebut identik, kami perhatikan bahwa R-squared di setiap model berbeda karena ketiga DV mengukur konstruksi yang berbeda. Nah, pada tabel 9 melaporkan hasil regresi linier berganda dengan jumlah kata model 1, kemudian keterbacaan dengan model 2, dan bahasa litigasi dengan model 3 sebagai variabel terikat secara terpisah. Untuk yang pertama, model 1 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018 yang didorong oleh faktor-faktor seperti halnya industri, layanan konsumen, perangkat lunak dan layanan dan perbankan. Pedoman 2011, pedoman 2018, risiko keamanan cyber secara keseluruhan di Amerika Serikat, ukuran perusahaan dan juga insiden cyber sebelumnya. Kemudian pada model 2 menyiratkan bahwa pengungkapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan layanan serta perbankan merupakan hal yang sama lebih mudah dibaca dibandingkan pengungkapan di industri lainnya. Indeks keterbacaan secara signifikan lebih rendah untuk perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Yang terakhir ada model 3 yang menyarankan pengungkapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan layanan. Kemudian perbankan mengandung proporsi bahwa litigasi yang signifikan dibandingkan industri lainnya. Intinya, entitas yang lebih bergantung pada teknologi informasi untuk rantai pasoknya dan produk-produknya tampak menggunakan teknologi yang jauh lebih dan dalam pengungkapan resiko keamanan cyber dibandingkan entitas yang kurang bergantung pada teknologi informasi.
Kemudian kami mereplikasi ketiga model tersebut untuk menguji pengaruh insiden keamanan cyber pada tahun sebelumnya dengan jumlah kata yang digunakan, keterbacaan, dan penggunaan bahasa litigasi. Kami mengamati bahwa insiden tahun sebelumnya berhubungan secara signifikan dengan jumlah total kata dan penggunaan bahasa, tetapi tidak dengan keterbacaan. Pengungkapannya menjadi lebih ringkas pada tahun tersebut setelah suatu insiden. Namun, perusahaan menjadi lebih berhati-hati setelah terjadinya insiden tersebut yang diukur dengan peningkatan bahasa litigasi. Dengan memasukkan ide dampak insiden pada ketiga modal tersebut, kami mengamati pola serupa di industri yang mengalami insiden keamanan cyber di tahun sebelumnya. Yang terakhir, kami menambahkan bahasa litigasi sebagai variabel independen dalam model 2 dan 3 yang dimodifikasi keterbacaan untuk menguji bagaimana faktor tersebut yang awalnya digunakan sebagai variabel dependen dalam model 3 dapat dipengaruhi keterbacaan yang hasil kami secara keseluruhan pada model 2 tetap kuat, yang artinya 4 faktor yang signifikan secara statistik dalam model 2 asli tetap signifikan dan dipertahankan pada tingkat yang sama. Namun, kami mengamati bahwa penggunaan bahasa yang sah dalam pengungkapan risiko keamanan cyber berhubungan positif dengan hal tersebut atau dengan indeks keterbacaan yang menyiratkan bahwa pengungkapan umumnya menjadi kurang mudah dibaca ketika perusahaan menggunakan lebih banyak pertimbangan hukum bahasa. Conclusion atau kesimpulan. Dalam penelitian ini, pertama-tama kami melakukan analisis konten longitudinal untuk mengeksplorasi konten pengungkapan risiko keamanan cyber, yakni pengungkapan lokasi dan karakteristik linguistik pengungkapan 112 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2018 untuk lebih memahami faktor-faktor yang mendorong pola pengungkapan. Penulis kemudian melakukan analisis regresi berganda dengan memasukkan variabel-variabel yang berpotensi menjelaskan perubahan pengungkapan. Singkatnya, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa panduan 2011 memainkan peran penting dalam menentukan pengungkapan keamanan cyber perusahaan selama periode penelitian. Pengungkapan meningkat secara signifikan untuk semua jenis risiko keamanan cyber, kecuali risiko regulasi dan prosedur keamanan cyber. Tampaknya, perusahaan-perusahaan menekankan pengungkapan yang lebih selaras dengan kepentingan perusahaan pedoman SEC tahun 2011. Risiko regulasi tidak termasuk dalam panduan 2011. Makalah ini memiliki implikasi penting bagi penelitian, praktik, dan peraturan terkait pengungkapan dan tata kelola keamanan cyber, serta pengendalian internal, termasuk kebutuhan untuk menggunakan bahasa Inggris yang lebih sederhana, lebih sedikit kata-kata yang bersifat litigasi, dan lebih informatif, pengungkapan khusus pendaftar. Selain itu, peneliti dapat menguji hubungan antara pengungkapan risiko keamanan cyber dan berbagai indikator operasional dan strategis efektivitas perusahaan. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan artikel. Untuk kelebihannya, yang pertama, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Yang kedua, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Yang ketiga, variabel yang digunakan sangat banyak dan lengkap. Dan untuk kekurangannya yaitu penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sulit dipahami. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.